Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kembali kita siap untuk membaringkan diri lagi di dalam tidur dan istirahat kita setelah sepanjang hari kita sudah lelah beraktivitas. Kita sudah memasuki hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Saya berharap Bapak Ibu terus berdoa dan bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita beristirahat, ada baiknya kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman yang selalu mengingatkan kita akan kebesarannya. Dan hari ini kita masih belajar mengenai atribut-atribut Tuhan. Dan hari ini kita belajar satu atribut yang tidak bisa dibagikan kepada ciptaannya. Incommunicable attributes of God, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam istilah teologi disebut dengan omnipotent. Omni berarti all dan potent berarti power. Jadi Tuhan kita adalah all powerful. Dia berkuasa melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan kita belajar dari Kejadian pasal 17 ayat 1, saat Tuhan meneguhkan perjanjian Tuhan dengan Abraham dengan sunat. Kita baca dalam ayat yang 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Dalam ayat ini kita mengerti nanti di dalam pasal-pasal selanjutnya Tuhan menyatakan bahwa Abraham akan memiliki seorang anak dan keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di tepi pantai, tidak terhitung besarnya. Namun Abraham harus dengan sabar menunggu janji Tuhan ini. Intinya Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia bisa dan sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan manusia. Di dalam sepanjang Alkitab, kita bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan serta kemahakuasaan Tuhan. Ayub menyatakan bahwa Tuhan itu sempurna di dalam setiap perancangan dan tujuan yang Ia nyatakan kepadanya. Lalu di dalam kehidupan Musa, Tuhan juga menyatakan bahwa tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong Musa memimpin umat Israel yang tegar tengkuk. Kemahakuasaan Tuhan juga tentunya dilihat saat Ia menciptakan seluruh langit bumi beserta segala isinya. Hanya dengan berkata-kata saja, maka segala sesuatu jadi. Kemahakuasaan Tuhan juga dinyatakan saat Dia preserve, memelihara ciptaannya. Bumi yang kita diami ini bisa berjalan dengan sendirinya karena Tuhan yang preserve. Dan segala musim, gravitasi, dan semua susunan-susunan yang kompleks di muka bumi ini yang kita diami, bahkan seluruh cakrawala dan universe ini, Tuhan yang memeliharanya. Itu menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan juga berkuasa atas para pemimpin-pemimpin di dunia ini. Kitab Daniel menunjukkan akan hal itu misalnya. Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sanggup melanggar dan menyaingi kemahakuasaan Tuhan. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Dia menunjukkan kebesarannya dalam kekudusannya. Dia bisa melakukan apa saja, tapi Dia juga tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakternya. Misalnya, Tuhan kita tidak bisa berbohong, karena itu akan bertentangan dengan karakternya. Namun Tuhan dalam kemahakuasaannya juga membiarkan kejahatan manusia, dan bahkan mengizinkan kejahatan itu untuk dipakai untuk memenuhi dan menggenapi rencananya. Lalu kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan juga dinyatakan dalam pribadi Tuhan Yesus, di mana dalam pelayanannya saat Ia sebagai manusia, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat
untuk menyatakan kemahakuasaannya sebagai anak tunggal Bapa yang sudah mati, bangkit naik ke surga. Bahkan dalam kematiannya pun sendiri, Tuhan Yesus menyatakan ia menyerahkan hidupnya untuk domba-domba, untuk jiwa-jiwa yang ia selamatkan. Kalau Tuhan Yesus mau melawan, sangat bisa. Namun ia merendahkan diri, mengosongkan diri, merendahkan dan tidak menggunakan kemahakuasaannya untuk menggenapi rencana Bapa menyelamatkan manusia dari dosa. Menyadari akan kemahakuasaan Tuhan, seperti yang sudah saya nyatakan dalam banyak ayat-ayat dan contoh-contoh tadi, membuat kita harusnya hidup di dalam ketakutan kepada Tuhan, hidup di dalam rasa respect dan penghormatan kepada Tuhan, menyadari Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan kita Maha Kuasa, maka kita pun percaya segala masalah dan pergumulan kita, Tuhan pasti sanggup menolong sesuai dengan kedaulatan dan kemahakuasaannya. Selama kita masih hidup di dunia ini, mari kita submit, taat sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah menuntun hidup kita, menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, sehingga hidup kita memuliakan namanya senantiasa. Biarlah renungan pada malam hari ini semakin membuat kita terkagum-kagum akan Tuhan kita yang besar. Belajar atribut Tuhan semakin membuat kita mengenal keberadaan Tuhan kita yang maha besar dan maha kuasa. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar firman Tuhan ini memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga damai Kristus yang ada dalam firman-Nya menemani tidur kita. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.